Gadis kecil pulang kampung bersama ayah dengan terbang. Tak disangka ilmu yang belum matang secara tidak sengaja masuk ke ruang rapat nenek CEO. Segera setelah itu, keduanya meluncur di meja sejauh 300 meter. Dan akhirnya mendarat dengan stabil. Hal ini langsung membuat semua orang yang sedang rapat terbelalak. Melihat keadaan, jual diri pun tak mampu ganti rugi. Ayah dan putrinya langsung berniat untuk menyelinap pergi. Namun, mereka dipanggil oleh wanita licik dan ditanya asal-usul mereka. Pria itu sebenarnya ingin mengarang alasan sembarangan untuk menutupinya. Namun dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan wajah tidak ramah. Maka setelah melihat ke kiri dan ke kanan, dia akhirnya menemukan alasan yang baik. Bukankah ini hanya masalah penurunan saham? Saya datang untuk masalah ini. Segera setelah itu, gadis kecil itu mulai memuji ayahnya dengan semangat. Dia berkata bahwa ramalan dewa ayahnya adalah yang terbaik di dunia. Jadi dia segera meminta ayahnya untuk menunjukkan bakatnya. Wei Hai Internasional. Bagaimana mungkin? Saham perusahaan ini hampir mencapai batas bawah harga saham. Hasilnya, detik berikutnya, ternyata malah naik. Baru saja Wei Hai Internasional mengeluarkan pengumuman penting, menyebabkan semua investor saham rebutan. Saat semua orang terkejut, pria itu kembali menyebutkan beberapa saham. Nenek CEO segera memerintahkan asistennya untuk membeli semuanya. Ternyata tidak salah lagi. Ini tidak hanya membuat nenek CEO mendapatkan kembali kerugian sebelumnya. Bahkan dia juga mendapatkan keuntungan yang besar. Namun ketika nenek CEO ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah dan putrinya, dia mendapati bahwa mereka sudah melarikan diri di tengah kekacauan. Maka dia segera mengumumkan sayembara berhadiah besar untuk mencari keberadaan mereka. Tanpa disadari, ayah dan putrinya adalah orang yang berlatih di Sekte Qingyun. Gadis kecil memiliki kekuatan alami, menghadapi sekelompok pria kekar tanpa kesulitan. Dia memenangkan pertandingan tarik tambang. Dan yang paling dikuasai oleh pria itu adalah ramalan dewa. Dia sama sekali tidak mengerti tentang teknik bela diri ini. Maka untuk menghindari pelatihan, pria itu mengoncong gurunya. Guru, jika kamu membiarkan saya melakukan latihan yang kejam ini lagi, saya sekarang turun gunung. Dia sungguh-sungguh dengan ucapan itu. Guru, jika kamu mau ayahku, kalau begitu, saya juga tidak akan melakukan apapun. Tak disangka, dalam detik berikutnya, ayah dan putrinya diusir dari sekte. Sebelum pergi, guru itu melemparkan sebuah jimat giok, agar mereka turun gunung untuk mencari ibu gadis kecil. Namun kedua orang itu tidak memiliki uang sepeser pun untuk biaya perjalanan. Dalam keadaan terpaksa, gadis itu hanya bisa menggunakan seni mengendalikan pedang. Namun, gadis kecil membawa ayahnya dengan cepat terbang ke arah bawah gunung. Tanpa sengaja, mereka masuk ke ruang rapat nenek CEO. Inilah yang terjadi pada awal cerita. Sementara itu, kedua orang yang melarikan diri bingung harus mencari ibu gadis kecil di mana. Meskipun pria itu adalah seorang peramal, namun, hal yang paling dihindarinya adalah meramalkan nasibnya sendiri. Jadi, dia tidak bisa menemukan ibu gadis kecil melalui ramalan. Hanya bisa mencari ibunya dengan cara yang sulit. Saat ini, kedua orang yang tidak memiliki uang harus segera mencari cara untuk mengisi perut. Maka, mereka memikirkan untuk memanfaatkan kondisi mereka untuk berjualan dan tampil seni. Namun, setelah bekerja seharian, mereka hanya mendapat 1 keping uang perunggu. Saat kedua orang itu terjebak dalam keputusasaan, nenek CEO kebetulan menemui mereka, membawa 3 kotak uang tunai untuk berterima kasih kepada kedua penolong. Namun, saat mereka ingin meraih, tiba-tiba, dalam sekejap uang itu menghilang. Seketika berubah menjadi cahaya emas yang terbang masuk ke patung dewa di awan, untuk mengukir kembali keagungan sang bapak. Nenek melihat situasi tersebut dan menduga bahwa mereka pasti belum makan seharian. Segera dia mempersiapkan 1 meja penuh makanan untuk mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa porsi makan gadis kecil itu sangat mengesankan. Sepenuh meja makanan itu ternyata dia habiskan dengan cepat. Nenek melihat keadaan itu semakin menyukai gadis kecil yang lucu ini. Jadi dia mengusulkan ide untuk mengadopsi cucunya. Keesokan harinya, nenek membawa mereka berdua ke hadapan putrinya. Wen Yan segera membuka mata batinnya. Namun dia menemukan bahwa ibunya tidak benar-benar buta, melainkan karena terikat oleh kekuatan kutukan yang menyebabkan kebutaan. Segera pria itu menghitung dengan jari-jarinya. Namun dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menghitung siapa yang ada di balik semua ini. Saat itu, sepasang yang mengklaim sebagai ayah dan anak tabib sakti masuk.
Wanita itu langsung menjadi sangat bersemangat begitu mendengar. Mengira bahwa penyakit matanya sudah ada harapan untuk sembuh. Dan tabib itu untuk mendapatkan kepercayaan wanita, langsung memperlihatkan kemampuannya dalam meraba nadi. Dan dengan cepat menarik kesimpulan, menyatakan bahwa wanita itu hanya mengalami penyumbatan aliran darah yang mengganggu saraf. Hanya dengan 3 suntikan, dia bisa melihat kembali. Maka gadis kecil segera maju untuk menghentikannya. Mendengar bahwa mereka berasal dari kuil Kinyun, namun gadis itu sama sekali tidak pernah melihat mereka. Dia segera menyadari bahwa kedua orang itu adalah penipu. Namun wanita itu sangat mempercayai kedua penipu ini. Ternyata dalam detik berikutnya, pasangan ayah dan anak itu terlempar. Asisten segera mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tabib itu pun terbata-bata mengaku bahwa dia adalah seorang penipu. Sekarang dalam situasi ini, mereka juga tidak tahu harus mengobati bagaimana. Asisten langsung menyesal telah memanggil mereka untuk mengobati. Pada saat itu, pria dan gadis kecil segera bertindak. Paman. Baiklah, Paman. Baiklah.